Assalamualaikum. Ketemu lagi. Kita kali ini mau nge-reading bagaimana kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian ya, gitu. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan follow ya, serta di komen. Terus yang mau beli garam ya, ini untuk black magic, bisa untuk diminum, mandi, masak, ngepel. Nanti aturan pakainya bisa dikasih tahu sama saya ya. Ordernya DM aja, baru nanti kita chat via WhatsApp ya. Ini 25.000, ini 20.000. Ini bagus banget untuk yang kena black magic ya. Untuk di rumah, kantor, ruko, pasar gitu ya, kios, resto, kafe ya, jangan jangan lupa di order ya. Untuk yang punya aura positif nggak usah mandi-mandi atau buka-buka aura, rutin aja mandi air garam, aku udah didoain. Nah, kemarin ada kisah dia baru buka garamnya, dipegang udah kelayangan karena ada unsur black magic ya di dalam badannya. Terus ada juga yang order garam pabrikan, ternyata nggak ampuh ya, walaupun nggak meyakinkan sih garamnya, tapi ampuh. Oke, kita mulai guys ya. Bayangin orangnya, sebut namanya ya. Oke. Bagaimana kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian? Ini baik orang ketiga atau kamu ya. Oke. Ini keluar lagi nih kartunya ya enggak? Sebenarnya tadi aku tuh udah 3 kali ngetek, cuman kok kartu ini keluar tanpa aku sadari, takutnya kan kena ban ya gitu. Jadi pakai duit aja. Bukannya mau pamer, bukan. Oke. Ya, oke. Ya. Ini untuk Lenormandnya ya. Aku mau cek pakai tarotnya. Oh my god. Oke. Bagaimana kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian? Yang mau terapi boleh ya, terapi itu jauh lebih efektif loh ya. Misalkan di terapi malamnya, besoknya dibuka blokirannya, terus diobatin karena kena black magic, seminggu kemudian suaminya nelpon, hubungin, kayak gitu ya. Bagaimana kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian? Oh my god. Oke. Bagaimana kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian? Ternyata di sini ada yang menyesal sudah mengambil keputusan sesaat. Pergi, meninggalkan dirimu dan memilih orang lain ya. Yang dia kira jauh lebih baik dari kamu gitu loh, ternyata tetap di dalam hatinya dia sayang sama kamu. Karena gini ya, apalagi ini pernikahan ya, dia pergi sama perempuan lain atau sama laki-laki lain, kita nih hidupnya tinggal mengobati diri kita aja dari luka. Tapi kalau dia akan diberikan perasaan ke kita seumur hidupnya dia, ditambah lagi penyesalan, serta penyesalan itu terus tumbuh, masih terus ada karena dia sudah menzolimin kita. Percaya deh kayak gitu ya. Dan itu yang ngebuat dia kadang emosinya suka meledak-ledak gitu loh ya. Ternyata perempuan yang atau laki-laki yang dia pilih itu nggak sebaik diri kamu gitu ya. Waktu sama diri kamu itu apapun yang dia mau, dia bisa dapat. Tapi ketika dia memilih orang lain, itu semua stop. Sebenarnya dia sadar dia sudah kekanak-kanakan,
ya. Karena apa? Batinnya dia nggak tenang, mungkin ada trauma masa kecil dalam hidup dia mengenai pernikahan ya, yang ngebuat dia jadi kayak gini, ego, keras kepala, segala macam, kekanak-kanakan. Dan dia belum bisa move on, masih ada rasa ketulusan, dan dia tahu kamu perempuan yang baik atau laki-laki yang baik. Sebenarnya dia belum bisa move on, dia sadar sudah mencurangi kamu ya, tapi dia punya keyakinan ujian berat ini semuanya akan berakhir, dan kamu masih punya kesetiaan itu menunggu dia. Dia tahu apa yang dia mau itu bisa dia dapat dari diri kamu, sedangkan sama orang yang ketiganya sekarang enggak gitu loh ya. Semua itu kayak di stop oleh alam semesta, karena tanpa disadari perempuan dan laki-laki yang mungkin ditinggalkan saat ini dengan pasangannya, yaitu kamu, adalah pembawa rezekinya bagus ya. Ya memang dia lagi sangat kesulitan sekali gitu loh ya, dan banyak pertentangan batin dalam diri dia, mau dari di luar maupun di dalam gitu loh. Dia udah sadar itu, dia sadar kamu adalah yang terbaik, tapi dia belum mau bergerak. Kenapa? Karena mungkin ada rasa malu ya. Kamu nih penopang gitu, ibarat orang jalan tuh kayak butuh tongkat ya. Sebenarnya dia udah bisa jalan sendiri, tapi ada kamu tuh makin percaya diri lah gitu loh ya, mood buster juga gitu. Dan memang dia tersadar bahwasanya dia sudah melakukan yang tidak baik kepada kamu gitu loh ya. Tapi dia tahu bahwasanya memang ada hal yang banyak harus dirubah dari diri dia ya. Dia tiap malam nih sangat overthinking, dia jadi susah tidur, senggol bacok. Tapi sebenarnya yang mau dia dapat tuh ini, bisa jadi dia ninggalin orang, bisa jadi dia ninggalin kamu itu untuk orang lain karena materi, dia pingin punya banyak uang gitu loh ya. Nah, dan dia mengambil dia punya ketergantungan dalam hal materi, bisa juga seks bebas atau segala macam, obat-obatan, alkohol, segala macam ya. Dan dimana yang dia sesali adalah pernikahannya hancur, hubungannya hancur dengan kamu. Yang tadinya dia pingin dapat sesuatu hal berupa materi atau apapun yang lebih dari kamu, ternyata enggak. Dia tahu kamu sudah sakit hati sama dia karena dihianati, tapi untuk bergerak dia masih ada keterbatasan. Mungkin ada dari jarak, atau ada restu-restu dari orang tua atau dari keluarga yang enggak dia dapat. Padahal sebenarnya hatinya dia udah pol-polan banget ke kamu. Dia pengen move on dari masa-masa dimana dia hanya mengambil manfaat dari orang lain, bahkan pasangannya sendiri ya, sehingga itu yang membuat dia kesulitan saat ini, terutama dalam hal materi ya. Dia lagi menjaga kestabilan keuangan, dan dia ingin balik ke kamu, ingin ngajak kerja sama kamu biar kita sama-sama baik ekonominya ya. Karena apa? Dia masih punya banyak pilihan hati gitu, dan masih banyak yang mau dia kejar. Tapi dia akhirnya menyadari hal itu, akhirnya dia menyerahkan semuanya sama Allah ya gitu. Dan memang dia lagi butuh bantuan keuangan sih, karena memang pada dasarnya dia ini mau membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial. Apapun yang dia mau dia bisa dapat sebenarnya, cuma sekarang lagi mendapatkan karma atas sebuah perbuatannya yang suka ngambil manfaat dari orang lain kayak gitu ya. Dan dia tahu kamu adalah soulmate-nya, kamu adalah belahan jiwanya. Dia mau menutup siklus hal-hal yang gak baik sama siapapun yang udah diambil manfaatnya, terutama sama kamu. Dan memang dia mau membangun sebuah keluarga yang gak cuma berkecukupan finansial tapi berbahagia. Makanya dia lagi dilema, dia mau ngelepasin orang ini atau bersama-sama kamu ya. Itu yang aku rasa di sini. Dan dia lagi lagi mendengarkan aja intuisinya dia, mendengarkan kemana nih hati kecilnya dia berkata gitu loh ya. Ya intinya bagaimana kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian ya. Kalau saya rasa dia akan meninggalkan orang ketiganya dan balik lagi ke kamu, karena ternyata dia bersama orang ketiganya itu tidak berbahagia dan bahkan punya kesulitan, terutama dalam hal finansial. Dan perempuan atau laki-laki yang dia pilih ini tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu loh ya. Bisa juga cuma mau duitnya aja, bisa juga akhirnya dia nggak mau mulai dari nol sama orang yang meninggalkan kamu. Macam-macam lah alasannya, disesuaikan aja. Tapi yang intinya adalah kelanjutan hubungan cinta segitiga kalian, dia akan meninggalkan orang tersebut dan memilih kamu, karena kamu ini udah paket lengkap banget buat dia. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu mungkin rajin ibadahnya, kamu mungkin baik gitu loh ya, kamu mungkin penyayang gitu, rezekinya bagus gitu loh. Jadi
sudah perfecto. Cuman terserah kamu lagi, kalau kamu masih mau menerima dia silahkan, enggak juga nggak apa-apa, itu adalah hak kamu ya, kayak gitu. Coba aku mau cek lebih dalam mungkin isi hati atau kata hatinya dia, karena kan dia tadi ada gambar The Hermit ya, orang yang bukan The Hermit, apa tuh yang cari iya The Hermit ya, yang cari cahaya, yang ada cahaya di dalam hati gitu ya. Oke. Nah, kelanjutan hubungan cinta segitiga. Oke. Iya, dia mencintai kamu tanpa syarat. Dia nggak ngeliat kamu nih kaya, miskin, cantik, enggak gitu loh. Tapi ternyata dia dapat semua itu dari kamu gitu loh ya. Ternyata cuman sama kamu lah dia bisa mencintai seseorang tanpa embel-embel itu ya, tanpa melihat punya apa, ada apa gitu. Iya, sejujurnya cuman kamu yang bisa lebih dekat sama dia dibandingkan orang lain, karena orang lain ini boro-boro deket ya, untuk bisa berinteraksi sama dia tuh nggak mudah gitu loh ya. Iya, tapi dia tersadar bahwasanya memang dia bukan orang yang terbaik buat kamu gitu loh. Satu sama lain tahu, karena dia sudah mengkhianati kamu, mungkin pergi dengan orang lain, udah nyakitin kamu, udah ibaratnya di awal tuh cuma manfaatin doang gitu loh ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya, sayang itu tumbuh, cinta itu tumbuh gitu loh ya. Tapi dia menyadari kalau kamu bahagia tanpa dia, dia pun ikut berbahagia, karena dia tahu dia sudah melukai hati kamu gitu loh ya. Dan dia akan datang, maka tadi saya bilang dia akan memilih kamu, meninggalkan orang ketiganya. Dia akan datang ke kamu dengan subversi terbaiknya dia ya gitu. Dan kamu seperti berbicara sama aku lewat musik, mungkin dia sering mendengarkan musik-musik yang kok kayak dia curhat, kok kayak dia lagi curhat sama gue, kok kayak isi hatinya dia ke kamu gitu loh ya. Dan memang dia banyak menyembunyikan hal dari kamu ya, dan mungkin kamu pernah punya masa lalu yang gak baik, dan dia tahu bahwasanya dia hanya ngedistraksi doang sih gitu, mengalihkan perasaan sakit hati yang ternyata malah menambah sakit hati diri kamu gitu loh ya. Dia nggak mau cuman sekedar teman, dia maunya punya hubungan lebih lagi. Kalau yang mungkin sudah nikah pingin rujuk, yang pacaran pingin nikah gitu loh ya. Tapi dia takut buat ngubungin kamu, karena dia tahu dia hanya mendekatkan diri kamu kepada hal-hal yang toksik, yang beracun. Tapi pada dasarnya dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan jauh lebih baik, karena waktunya nggak tepat ternyata untuk kalian berdua. Dan dia sadar dia nggak cukup baik untuk kamu. Dia nungguin sinyal dari kamu, dan dia berusaha untuk melupakan kamu lewat pekerjaannya. Dia menyibukkan dirinya, tapi dia masih tetap merasakan kamu walaupun sudah terpisah ya. Memang dia banyak menyembunyikan hal tentang dirinya kepada kamu, dan dia berharap bisa bersama lagi, bener kan? Iya, memang dia pengen balikan sama kamu ya, terserah sama kamu. Aku nggak bisa memutusin. Kalau kamu bisa memberikan kesempatan, silahkan. Tapi biasanya kalau udah selingkuh itu adalah penyakit gitu ya. Aku ingat kata seseorang. Tapi terserah kamu ya, kamu mau memberikan dia kesempatan, monggo. Enggak juga nggak apa-apa, itu hak kamu. Aku cuma memberikan gambaran bahwasanya ini loh ke depannya dia akan meninggalkan orang ketiga tersebut karena sudah tidak worth it lagi untuk dipertahankan. Ternyata kamu jauh lebih baik dari dia. Dia akan kembali dengan versi terbaiknya, tapi semua terserah sama kamu. Kamu mau ngasih kesempatan lagi atau enggak sama dia, itu hak kamu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, serta di follow. Order garam bisa, untuk pengobatan black magic juga bisa, konsultasi mengenai dunia spiritual dan anak indigo itu juga bisa, terapi untuk penyakit fisik, psikis, sakit hati, dendam, marah, emosi, kena black magic ya. Mau move on bisa. Oke, terima kasih banyak, dadah.